Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Lisan dan seluruh anggota badan adalah karunia Allah yang patut disyukuri. Tentu saja dengan cara menggunakannya untuk hal yang bermanfaat, bukan sebaliknya membuat Allah murka atau menjadi pemecah ukhuwah sesama muslim. Menurut kamus, prank merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti lelucon yang dilakukan terhadap seseorang hingga yang bersangkutan merasa malu, bingung, atau tidak nyaman. Di negara asalnya, dampak yang ditimbulkan tidaklah berat, karena prank sejatinya adalah humor. Karena itu, prank dirancang untuk membuat orang-orang tertawa. Namun, jika prank dilakukan secara berlebihan, dalam arti untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, ataupun merudung orang lain, maka hal itu tidaklah dibenarkan. Banyak sekali contoh kasus prank yang kelewat batas dan menjadi bagian dari program acara televisi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia menyiarkan acara prank semacam ini. Ketika itu dihadirkan sosok hantu berbaju putih yang tiba-tiba muncul di hadapan beberapa orang. Mereka pun berteriak-teriak ketakutan. Acara ini kemudian memperoleh kritikan tajam dari pemirsa karena bisa membuat orang jantungan. Namun meskipun begitu, acara semacam ini tetap ada dengan balutan yang berbeda. Permainan prank menjadi tren sampai sekarang, bahkan menjadi program TV dan ditonton oleh banyak manusia. Orang-orang pun ikut-ikutan bermain permainan ini. Permainan prank ini, sebagaimana definisi kata tujuannya untuk bercanda dan main-main dengan mengerjai seseorang agar dia kaget, bingung, atau linglung sementara. Tingkat bercandanya ada yang ringan, semisal menyembunyikan dompet atau barang pribadi, sampai tahap yang berat yang disebut super trap atau jebakan super. Misalnya, membuat lift terlihat rusak, orang yang di dalamnya sangat panik, atau sengaja menyamar jadi pembunuh, perampok, atau setan yang menakut-nakuti. Dalam Islam, lelucon semacam ini tidaklah dibenarkan. Bahkan Allah melarang umat Islam untuk melakukan permainan semacam ini. Karena dalam prank, seseorang akan ditertawakan karena ketidaktahuannya kalau semua yang terjadi hanyalah lelucon. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Perlu diketahui bahwa bercanda seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat dengan beberapa alasan. 1. Tidak boleh membuat seseorang kaget dan takut. 2. Bercanda seperti ini bisa jadi termasuk bercanda yang keterlaluan atau di luar batas. 3. Bisa membuat seseorang kaget dan marah atau tidak ridho.
karena tidak semua orang suka dikerjai atau dibuat malu. 4. Orang yang membuat permainan seperti ini dikhawatirkan akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, apalagi tertawa di atas kekagetan orang lain. Masih banyak hiburan lain yang hukumnya mubah sebagai penghilang penat kita. Tidak harus dengan melakukan prank. Terdapat larangan untuk membuat orang kaget dan menakut-nakuti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain." Hadis riwayat Abu Daud, Sahih. Larangan semacam ini tetap tidak boleh walaupun bercanda. Perhatikan hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius." Hadis riwayat Abu Daud, Hasan. Maksudnya mengambil barang dengan tujuan main-main. Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri berkata, yaitu mengambil barang untuk tujuan bermain-main saja. Tuhfatul Ahwazi 2-316. Bahkan dapat menyebabkan seseorang marah dan tidak redho. Muhammad Abadi berkata, larangan dari mengambil barang untuk bercanda karena tidak ada faidah atau manfaatnya. Bahkan bisa menjadi sebab marah dan terganggunya orang yang memiliki barang tersebut. Aunul Ma'bud 13-236. Maka kesimpulannya, prank yang dapat menimbulkan keresahan atau sesuatu yang tidak diinginkan dan mengganggu orang lain sebaiknya tidak dilakukan. Masih banyak cara lain yang lebih kreatif jika ingin menghibur orang lain atau sekedar membuat konten dalam YouTube. Begitu pula dengan aksi prank yang berisikan sesuatu yang mengundang tawa, namun melewati batas. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.